Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry International. Tema kita hari ini adalah depresi berujung maut. Depresi berujung maut dengan melihat kasus musisi asal Hong Kong, Coco Lee, yang meninggal 2 minggu terakhir ini. Firman Tuhan kita ambil dari 2 bagian. Bagian pertama, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci.
Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami rindu hidup ini teratur, hidup ini berkenan kepada Tuhan, bisa menerima realita hidup dan bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu hidup kami penuh dengan liku-liku kehidupan, tapi kami punya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ajar kami menerima firman-Mu hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah depresi berujung maut. Depresi berujung maut. Dengan melihat kasus musisi asal Hong Kong, Coco Lee, dalam 10 hari terakhir ini, karena depresi berujung maut, ia menghilangkan nyawanya sendiri. Saudara-saudaraku, oleh sebab ini harus ada tema depresi berujung maut. Jemaat menyimak dengan baik. Saya akan menjelaskan step by step. Saudara-saudara sekalian, referring kepada khotbah saya tentang depresi itu banyak serinya di YouTube PSDR Anthony Chang Preacher, saudara sekalian, untuk melihat secara detail semua penjelasan tentang dunia depression dan dunia stres. Silakan ke situ. Hari ini saya hanya membahas tentang 5 fase depresi. Saudara-saudara, menurut catatan, menurut data daripada WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, 1 juta jiwa orang itu menghilangkan nyawa sendiri setiap tahun. 1 juta jiwa. Kalau di Asia Tenggara, yang menduduki ranking 1, 2, dan 3 adalah Thailand, Singapura, dan Vietnam. Itu data resmi dari WHO. Dan yang mereka melakukan menghilangkan nyawa sendiri itu dari berbagai usia. Remaja, pemuda, sebaya, dan juga orang tua. Dari berbagai status, kaya maupun miskin. Dari berbagai kalangan, mau rohaniawan, pendeta, selebritis, politikus, orang pintar, dosen, orang jenius, orang sampai summa cum laude, PhD. Mereka melakukan cara menghilangkan diri sendiri. Itu data resmi dari WHO. 1 juta jiwa per tahun. Betapa menekannya kehidupan dunia yang kita hidup ini. Oleh sebab itu,
saudara sekalian, lewat khotbah hari ini saya ingin mengatakan, jangan pernah anggap remeh stres. Jangan pernah anggap remeh tentang depresi. Saudara sekalian, jangan pernah. Perhatikan dengan baik. Peristiwa musisi Hong Kong ini, saudaraku, apapun masalah dihadapi, pasti dia sudah melewati tahap stres yang menuju 5 tahap depresi. Saudara dengarkan, saya akan uraikan 5 tahap depresi itu. Saudara menyimak dengan baik, perlahan-lahan. Saudara menyimak, oke, dengarkan. Saudara-saudaraku, stres tidak sama dengan depresi. Stres bisa terjadi dalam 2 hari. Stres bisa terjadi mendadak. Tapi depresi gak pernah terjadi mendadak. Depresi itu takes time, butuh waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Depresi itu adalah akumulasi daripada berbagai peristiwa yang pahit, yang melukai batin, saudaraku, akar pahit, kumpulan itulah yang menyebabkan suatu hari dia kelihatan muncul, itu depression. Oke? Nah, saudara sekarang menyimak. Tingkat stres yang mulai akut, tidak ditangani dengan baik, menganggap remeh stres itu, gak apa-apalah, biasalah itu. Nah, ketika stres tidak ditangani baik, maka world of depression, dunia depresi sudah membuka pintunya untuk orang stres itu masuk ke depresi fase pertama. Apa itu depresi fase pertama? Depresi fase pertama adalah hasil stres yang dibawa ke dalam depresi fase pertama itu. Orang yang ada di depresi fase pertama sudah sangat bergantung kepada obat tidur, obat penenang, sudah pasti. Di fase pertama depression itu, saudara-saudara, orang itu tingkat emosinya tinggi, susah konsentrasi, curiga terus, negative thinking, khawatir terus, cemas, anxiety, pahit masa lalu, khawatir masa sekarang, dan takut masa depan. Itu orang ada di fase depresi yang pertama, fase pertama. Itu orang seperti itu. Nah, kalau fase depresi fase pertama ini tidak ditangani dengan baik, secara perlahan tapi pasti akan membawa orang itu masuk ke depresi fase kedua. Depresi fase pertama, saudaraku, sudah ada suara-suara, dikit suaranya. Ketika dia masuk ke depresi fase kedua, suara-suara itu makin banyak. Orang yang ada di depresi fase kedua, obat penenangnya, obat tidurnya harus ditambah. Karena sudah tidak mempan yang dipakai di depresi fase pertama. Harus ditambah. Yang di fase kedua itu, tingkat emosinya tidak stabil. Di fase pertama itu, tetap dibawa ke fase kedua, saudaraku. Oke? Tidak stabil emosinya. Nah, orang yang ada di fase kedua itu, nilai etikanya hilang. Dia gak peduli orang. Saudara lewat depan, dia gak pernah nyapa. Saudara punya makanan, dia bisa ambil. Itu orang depresi fase kedua. Orang depresi fase kedua, saudara-saudara sekalian, tingkat kesadarannya itu 60%. Dan dunia hayalannya itu 40%. Orang depresi fase kedua itu biasanya sudah jarang mandi. Jarang mandi. Saudara-saudara sekalian. Yes, hati-hati, simak dengan baik. Dan tangannya mulai gemetaran. Tangannya mulai gemetaran. Tangannya mulai gemetaran, kehilangan nilai etika, sopan santun dia sudah tidak peduli. Dia bisa bengong, sinar matanya kosong, dia bisa bicara sendiri, kadang-kadang dia nangis sendiri, kadang-kadang dia senyum sendiri. Ini orang ada di fase kedua. Yes. Nah, kalau dia ada depresi fase kedua, tidak ditangani baik, perlahan tapi pasti akan membawa orang itu masuk fase ketiga.
Kalau sudah fase ketiga, ini fase krusial. Fase ketiga itu sudah sangat menakutkan. Di fase ketiga ini, saudara-saudara, tingkat kesadarannya tinggal 40%. Fase ketiga ini. Dunia hayalannya 60%. Nah, orang ada di fase ketiga ini, mentalitasnya hancur. Worldview-nya, cara pandangnya hancur. Orang-orang seperti ada di fase ketiga itu ibaratnya seperti pertemuan bensin dengan api. Pertemuan daripada fase pertama dengan fase kedua akumulasi itu menghasilkan fase ketiga. Sadarnya 40%. Dunia hayalannya 60%. Orang di fase ketiga ini, dia bisa teriak sejadi-jadinya loh. Dia bisa nangis sejadi-jadinya. Orang seperti itu. Dia bisa melukai dirinya sendiri. Dan dia bisa juga melukai orang. Maka orang depresi di fase ketiga, dia tidak boleh tinggal sendiri. Dia tidak boleh nginap tidur di kamar yang bisa dikunci dari dalam. Tidak boleh. Nanti dia bisa melukai diri sendiri. Orang ada di fase ketiga ini, suaranya makin besar, makin dominan. Makan seadanya. Fase ketiga ini, ya. Makan seadanya. Kadang-kadang dia menghadap tembok. Tangannya bergerak itu ada meaningnya itu. Kadang-kadang dia ngomong ada orang besar mau ketemu dia. Kadang-kadang dia ngomong ada orang datang mau menghalangi dia. Dia bisa stuck, dia bisa berhenti, dia bisa macet. Ya. Di tempat duduk itu tidak bangun-bangun 2 jam. Dia bisa macet di toilet, saudaraku, duduk aja 5 jam. Itu orang depression fase ketiga. Saudara-saudaraku, hati-hati ya. Nah, kalau sudah di fase ketiga seperti ini, pengendal suara yang mengenai hidup itu makin tinggi, makin dominan. Nangis, senyum, teriak, sesuka hati. Makan pun bagi dia seadanya. Makan pun seadanya. Dia bisa tiba-tiba nyebrang jalan loh. Sense tentang bahaya pun sudah negatif. Bahaya di jalan dia bisa jalan sendiri. Itu orang depresi fase ketiga. Nah, kalau sudah ada di fase ketiga, tidak ditangani baik, perlahan tapi pasti, orang itu kan masuk ke fase keempat. Depresi fase keempat, saudara menyimak. Fase kedua, tingkat kesadarannya 60%. Dunia hayalannya 60%. Fase ketiga, tingkat kesadarannya 40% terhadap dunia nyata. Dunia hayalannya 60%. Orang yang di fase 4, tingkat kesadaran dalam dunia nyata itu tinggal 20%. Dunia hayalannya 80%. Saudara jemaat, bayangkan. Dunia hayalan itu 80%. Dunia nyata itu 20%. Orang itu jadi apa? Pelan-pelan menyimak. Jadi apa? Kalau dia ada di fase keempat, jadi apa? Linglung. Sudah tidak peduli pakaian dong. Maka itu orang di fase keempat bisa tidak pakai pakaian. Bisa. Bagi dia pakaian sudah tidak penting. Dia bisa makan makanan basi loh, saudaraku. Fase keempat ini. Pasti. Nah, orang ada di fase keempat itu karena tingkat hayalannya sudah 8%. Dia main point di fase keempat itu, hidupnya diatur oleh suara-suara. Tadi fase 1 suaranya dikit. Fase kedua suaranya tambah banyak. Fase ketiga tambah dominan. Fase keempat suara-suara itu sangat dominan dalam hidupnya. Maka orang depresi di fase keempat, hidupnya, aktingnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, semua diatur oleh suara-suara. Ini bahaya ini. Fase keempat ini. Kalau suara di sini telinga kanan bilang A, telinga kiri bilang A, orang depresi fase keempat itu masih bisa sedikit lebih tenang. Tetapi kalau telinga kanan bilang A, telinga kiri bilang B, orang itu dia histeris. Karena dia bingung. Mau turut yang mana? Satu bilang pergi, satu bilang jangan. Dia
kaget, bingung, maka dia teriak histeris. Dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dia dikendalikan oleh hidup seperti itu. Telinga kanan bilang, ambil. Telinga kiri bilang, jangan. Mau jadi apa itu orang? Itu orang ada di fase keempat. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau sudah fase keempat seperti ini, dia sudah bisa buka baju, buka celana. Dia bisa lari keluar, saudaraku. Dia bisa lari keluar. Bisa. Orang sudah fase keempat itu, gak makan gak jadi masalah. Dia sudah hampir tidak ingat orang. Fase keempat itu. 20 ya, dunia nyata ya. Dia bisa senyum sendiri, ngomong sendiri. Dia bisa diem 5 jam. Seperti itu. Orang depresi fase keempat. Dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau sudah ada di fase keempat, mestinya orang yang ada di fase ketiga dan fase keempat sudah harus masuk ke pusat rehabilitasi. Atau sudah harus masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak, dia bisa melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Fase keempat sudah harus ada di pusat rehabilitasi. Fase ketiga aja sudah harus masuk loh. Fase keempat harus. Tapi banyak sekali orang tua yang kasihan kepada anaknya. Padahal anaknya sudah di fase ketiga dan fase keempat. Sayang, takut dia apa-apain, jaga sendiri. Akhirnya itu anak makin hari, makin parah, makin kasihan. Tak tertolong, saudara-saudara sekalian. Nah, fase keempat ini, semua sudah rusak. Mentalitas semua, worldview apa, semua sudah runtuh. Nilai etika makin parah. Dia bisa rebut makanan you. Kalau dia butuh. Seperti itu. Dia bisa tiba-tiba gerak, kagetin orang. Seperti itu. Dia bisa buang apa saja. Itu orang depresi fase keempat. Nah, fase keempat itu 20% ya, dunia nyata ya. Hayalannya 80. Dia seperti orang mimpi. Kadang-kadang dia tutup mata. Seperti orang mimpi. Nah, kalau tidak ditangani juga dengan teliti dan tepat, orang itu akan masuk di depresi fase kelima. Depresi fase kelima. Tadi fase keempat aja tingkat kesadaran dunia nyata 20%. Dunia khayal 80. Gimana dengan fase kelima? Depresi fase kelima itu sudah depresi yang sangat akut. Itu sudah tak tertolong. Kecuali dapat anugerah yang besar dari Tuhan. Itu loh jemaat. Dengarin ya. Oke. Orang yang ada di depresi fase kelima hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tinggal di rumah sakit jiwa untuk selama-lamanya. Ada juga orang masukkan ke pusat rehabilitasi yang sederhana. Karena biaya rumah sakit jiwa itu cukup mahal, saudaraku. Cukup mahal. Zaman saya dulu waktu saya depresi, masuk rumah sakit jiwa itu, 1 hari bayarnya 50.000. Udah obat, dokter, makan, tinggal itu berapa puluh tahun lalu itu ya. Itu 31 tahun yang lalu. 50.000. Sekarang sudah berapa? Jadi rumah sakit jiwa itu mahal, saudaraku. Sedikit humor. Kalau saudara pingin gila, pingin depresi, udah gak kuat, lihat buku tabungan. Tabunganmu itu tinggal 2 juta, jangan gila. Mahal itu rumah sakit jiwa, jangan gila. Ya, kalau sampai di fase kelima ini, saudaraku, masuk rumah sakit jiwa, atau ke pusat rehabilitasi yang sederhana, atau pakai cara kampung. Cara kampung apa itu, Pak? Cara kampung dipasung. Pakai kayu, dibuat lubang 2, kaki jadi masukin di rantai. Itu cara kampung. Itu kasihan, saudaraku. Itu kasihan. Itu fase kelima. Kemungkinan daripada fase kelima yang kedua adalah menghilangkan nyawa sendiri. Karena sudah tidak kuat. Tak kuat lagi. Sudah tidak kuat. Runtuh semua. Kekuatannya sudah nggak ada. Jadi hidupnya dikendalikan oleh suara itu yang di fase 4 itu. Suara itulah yang mengharuskan dia
untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dengan berbagai cara. Lacaklah di Google. 15-20 tahun yang lalu sampai hari ini. Siapa-siapa saja, tokoh-tokoh terkenal, selebritis, pendeta, rohaniawan, politikus, ekonom, konglomerat, orang miskin, orang terkenal. Dengan berbagai cara mereka menghilangkan diri sendiri. Itu karena apa? Karena disuruh oleh suara-suara itu. Dia sudah tidak kuat. Dia pikir dengan cara menghilangkan nyawa sendiri, dia beres urusannya. Saudara-saudara, itu yang terjadi juga kepada musisi asal Hong Kong ini. Yang tanggal 3 Juli tahun ini menghilangkan nyawa sendiri dengan caranya dia koma, dilarikan ke rumah sakit. Tanggal 5 Juli 2023 ini tak tertolong, menghembuskan nafas terakhir. Apa yang dihadapi oleh musisi asal Hong Kong, Coco Lee ini, pasti dia sudah melewati depresi, stres yang akut. Pasti dia sudah masuk dunia depresi fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Fase 5 adalah menghilangkan nyawa sendiri. Saya adalah orang yang zaman dulu itu alami stres berat. Saya adalah orang yang juga masuk di depresi fase 1, fase 2, fase 3. Saya sudah nggak pakai pakaian di jalan, saudaraku. Saya juga orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa 1 tahun. Saya juga orang yang merencanakan untuk menghilangkan nyawa sendiri. Saya berdiri di jembatan penyeberangan Hayam Wuruk Gajah Mada yang di Jakarta itu. Saya mau lompat, saudaraku. Tapi di situ ada anugerah Tuhan buat saya. Tidak jadi. Saya sudah di fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi anugerah Tuhan ada kepada saya. Tuhan tidak ingin saya mati. Tuhan mau sembuhkan saya. Tuhan mau tolong saya. Saya mendapat anugerah besar dari Tuhan Yesus. Yes. Tuhan tidak mau saya mati. Waktu di rumah sakit jiwa itu, saudara sekalian, kita pagi itu makan obat supaya tenang. 6 butir obat itu. Siang 6 lagi. Malam sebelum tidur 6. Kalau kita tidak makan, kita tegang, kita histeris, kita teriak-teriak, maka tiap hari harus makan obat. Begitu banyak obat itu, syaraf itu mulai lemah, syarafnya. Mulai lemah. 1 tahun di situ. Tapi setelah saya keluar, mulai recovery, kemudian mulai kerja 1-2 tahun, lalu masuk sekolah pendeta. Syaraf yang lemah karena banyaknya obat kimia itu bisa sembuh kembali loh. Saya bisa ingat banyak hal. Sekian puluh tahun saya khotbah, gak pernah saya mencatat. Khotbahnya tanpa teks, saudara sekalian. Ini anugerah Tuhan ini. Ini bekas orang begini nih, saudaraku. Tahap depresi fase 5 ini. Tapi karena anugerah Tuhan, aku memperoleh hidup di dunia ini dan memperoleh hidup yang kekal. Yes. Saudara sekalian, kasihan Coco Lee. Kasihan. Kasihan sekali. Apapun masalah yang dihadapi, kasus apapun, dia tidak mampu memahami dengan baik. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu, saudaraku. Pengkhotbah pasal 3 itu mengajarkan keseimbangan hidup. Inilah yang membuka pintu depresi kalau kita tidak mampu memahami firman. Ada saatnya mati, ada saatnya lahir. Ada saatnya susah, ada saatnya senang. Ada saatnya sedih, ada saatnya bergembira. Ada saatnya cinta, ada saatnya benci. Ada saatnya sukses, ada saatnya gagal. Itu harus menjadi suatu keseimbangan hidup. Jangan hanya mau senang terus. Orang yang ingin senang terus, orang yang tidak ingin ada kegagalan hidup, saudaraku, pintu depresi sedang menunggu orang itu untuk masuk. Tak bisa terima kenyataan hidup. Tak bisa terima kehilangan. Tak bisa. Tak bisa terima kenyataan sudah tua. Tak bisa terima kenyataan dikhianati orang. Tak bisa terima kenyataan talentanya sudah tidak seperti dulu lagi. Coco Lee tak bisa terima kenyataan suaranya sudah tidak bagus lagi.
Orang-orang tua yang menghilangkan nyawa tak bisa terima kenyataan. Sudah tua merasa tidak berguna lagi. Lonely, kesepian sendiri. Dan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Itu masalah anxiety, kekhawatiran, kecemasan tentang sandang, pangan, dan papan. Takut kepada masa lalu, takut kepada masa sekarang, dan khawatir kepada masa depan. Ya. Itu menjadikan manusia itu siap-siap untuk masuk ke dunia stres, masuk ke dunia depression. Tapi firman Tuhan itu sangat meneguhkan hidup orang percaya. Jemaat menyimak khotbah hari ini. Masih fresh from the oven loh ini. Kasusnya selebritis, musisi asal Hong Kong ini, Kokoli ini, masih fresh from the oven. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu. Dan saya tidak tahu engkau siapa, jemaat sekalian. Mungkin engkau stres. Stres ringan ya, atau stres berat. Atau stres akut. Mungkin engkau ada di depresi fase ketiga, I don't know. Mungkin engkau di depresi fase pertama. Atau sudah di fase kelima. Sudah planning. Sudah mikir banyak cara untuk menghilangkan nyawa sendiri. I don't know. Hanya engkau dan Tuhan Yesus yang tahu. Maka khotbah hari ini, dengarkanlah, simaklah dengan teliti. Jangan pernah anggap remeh tentang stres. Jangan pernah anggap remeh tentang depression. Gak apa-apalah Pak Pendeta, santailah, nanti Tuhan tolong. Ya, saya baca firman, oke kok. Banyak rohaniawan, banyak pendeta menghilangkan nyawa sendiri. Banyak pendeta mengalami depression yang berujung maut. Banyak. Simak firman Tuhan hari ini ya. Perhatikan teliti bagaimana kita hidup ya jemaat. Aku adalah orang yang mendapat anugerah. Tuhan mau pakai saya di zaman saya hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Jangan lupa loh, saudaraku, WHO loh, data resmi. Per tahun 1 juta jiwa yang mengalami depresi yang berujung maut, menghilangkan nyawa sendiri. 1 juta jiwa. Betapa banyaknya itu. Lihat dirimu masing-masing. Kau yang masih muda, remaja, pemuda, pemudi, masa-masa pacaran, mahasiswa, masa-masa meniti karir, masa kuliah, sebaya, masa-masa mau bangun karir, masa-masa berbisnis, masa-masa membesarkan anak-anak, masalah family, dan engkau orang-orang tua, masa-masa pensiun, masa-masa sudah tidak seperti dulu, masa-masa mengalami post-power syndrome, masa-masa merasa tidak dihargai, masa-masa sudah lonely, sangat kesepian. Anak-anak sudah pergi semua. Keluarga sudah nggak ada, tinggal sendiri. Dan badan sakit, nggak ada yang tolong. Sepi sekali. Sangat lonely. Ingat ya, loneliness itu, kesepian itu, tidak hanya terjadi sendirian, nggak ada orang. Tidak hanya itu loh. Loneliness juga bisa terjadi pada saat keramaian. Di tengah banyak orang, kita bisa merasa sendiri sekali. Itu bisa terjadi. Yes. Tema minggu depan. Loneliness, kesepian itu di antara dua pilihan. Pilihan pertama, masuk ke dunia depresi. Atau pilihan kedua, masuk ke dunia kontemplasi. Minggu depan ya jemaat. Bawa khotbah hari ini, dengarkan baik-baik. Tuhan sudah berbicara. Siapa yang bertelinga, ia mendengar. Siapa yang sungguh-sungguh menyimak, dan dia mendapat berkat Tuhan. Dan engkau dan Tuhan saja yang tahu apa yang sedang kamu alami sampai hari ini. Oke, saudaraku. Oke. Tuhan peduli engkau.
Tuhan sayang kau. Apapun yang kamu hadapi itu, apapun yang kamu alami itu, Tuhan sayang kau. Seperti Tuhan sayang saya. Yes. Depression itu kesembuhannya 90% anugerah Tuhan, 10% usaha manusia. Apa itu 10% usaha manusia? Makanlah obat, carilah dokter, carilah psikolog, carilah psikiater, carilah pendeta, carilah rohaniawan. Dan orang-orang yang depresi itu, engkau keluarga dekat dia, jagalah orang-orang itu yang kamu sayang itu dengan baik. Kalau dia mengalami seperti itu, pelihara mereka dengan baik. Karena mereka untuk diri mereka sendiri, mereka sudah tidak mampu. Tidak mampu. Untuk jaga diri sendiri pun mereka sudah tidak mampu. Kalau engkau cinta, kau punya family. Kamu cinta suami, anakmu. Kamu cinta koko, cicimu. Kamu cinta mamamu, kamu cinta pamanmu, jagalah mereka baik-baik. Karena mereka tidak mampu menjaga diri mereka sendiri lagi. Jagalah mereka baik-baik. Oke jemaat, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebentar. Dengan kepala tertunduk, engkau melihat kepada Tuhan dengan hatimu. Tuhan sedang memperhatikan engkau. Tuhan ingin menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Mata Tuhan tertuju kepada engkau. Tuhan ingin memberi nasihat. Tuhan Yesus ingin mengajar. Tuhan ingin mengingatkan. Tuhan ingin mengingatkan, jangan pernah anggap remeh stres. Jangan pernah anggap remeh depression. Jangan pernah. Teliti hidupmu. Mawas diri. Kalau sudah merasa sudah nggak beres, cepat tangani dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Makin lama, makin sulit ditangani. Makin lama, makin sulit ditangani. Kalau sudah puluhan tahun, akan super susah untuk ditangani. Sayangilah dirimu sendiri. Semua persoalan boleh kita hadapi. Tapi kita tidak boleh kehilangan arah kita kepada Tuhan. Belajar seperti Paulus. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kasih karunia dari Tuhan cukup bagi kita untuk menghadapi segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Masa depan kita, Tuhan Yesus berdiri di situ, sedang menunggu kita, sedang melambaikan tangan. Dia sudah di situ menunggu kita untuk memberkati kita. 1 menit, kau doa sendiri-sendiri. Kau boleh nangis sekarang. Kau boleh teriak kepada Tuhan. Kau boleh berseru kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Keluarkan keluh kesahmu. Jangan dipendam di dalam. Nanti dia exploded seperti gunung Merapi yang meledak. Katakan kepada Tuhan. Jangan pernah you simpan sendiri. Sharing kepada temanmu yang paling dekat. Beritahu kepada pendeta, hamba Tuhan yang kamu kenal baik. Lihat dirimu masing-masing. Hai pemuda, remaja, mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang sudah tua, orang-orang usia sangat lanjut di tengah kesepianmu itu. Kau lihat kebesaran keagungan Tuhan sedang menata hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan memelihara engkau. Dia akan menjaga engkau. Kau takut akan hidup ini? Kamu kecewa akan hidup ini? Kamu khawatir masa depan? Akar pahit masa lalu?
tak berani menghadapi masa sekarang, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok masih ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Depending on God, bergantung kepada Tuhan yang memberi hari-hari kepada engkau. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di belakangmu, Tuhan ada di samping kiri kananmu, senantiasa menjaga hidupmu. Bersandarlah kepada Dia yang mengerti keadaanmu. Tuhan, lihat setiap anak-anakmu yang kepalanya tertunduk. 10 hari terakhir ini Tuhan. Kasus musisi Hong Kong, Kokoli, depresi berujung maut. Kasus itu menjadi peringatan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Suatu peringatan supaya kami mawas diri. Hati-hati, ajar kami ya Tuhan. Hidup kami beriman teguh kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, di saat kami sudah tidak mampu lagi. Jangan biarkan kami jatuh tergeletak ya Tuhan. Bulu yang terkulai tidak Engkau patahkan ya Tuhan. Kau tolong setiap anak-anakmu yang sedang tertunduk hari ini. Kuatkan mereka. Teguhkan iman mereka. Mantapkan rohani mereka. Tegak lurus jalan hidup mereka ya Tuhan. Sertailah mereka. Tuhan Roh Kudus menyertai mereka. Ya Tuhan, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Teguhkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Di tengah semua kemelut, masih ada Tuhan Yesus dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas engkau. Dan Tuhan Yesus, Gembala yang baik, memelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus membimbing engkau kepada kebenaran, kepada kebenaran, kepada kebenaran untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.